kecil cuy. Kita mulai. Sejauh kita mulai kan. Baik kan? Ayo orang baik. Saya Sejauh Om Sejauh. Salam kenal, salam jumpa. Bagi yang belum kenal, kita kenalan dulu. Kita kenalan dulu. Saya adalah Om Sejauh, Pijat Sejauh. Saya ya anggaplah seorang YouTuber kecil-kecilan ya. Seorang pengembara jalan kaki. Seorang pejalan kaki pengembara di kota Palembang yang hanya menikmati suasana kota Palembang dengan berjalan kaki, khususnya sejak April 2024 ya. Dari April sampai Agustus sekarang 2024 sudah 4 bulan. Saya kebetulan YouTuber, kebetulan petualang kecil, dokumenter, seorang teacher. I am not a guru, I am a teacher. Ya. Video saya ada beberapa yang tampilannya seperti ini. Ini dinamakan monolog ya. Monolog itu adalah sebuah kumpulan suara, sebuah apa ya kalau kita bilang ya, monolog itu adalah sebuah obrolan yang dilakukan oleh satu orang yang tidak diinterupsi. Biasanya monolog itu ada di dalam sebuah karya seni, drama, teater yang seperti itu ya. Gitu. Ya tentunya yang seperti ini dinamakan monolog. Monolog itu bisa jadi adalah sebuah ceramah, sebuah apa istilahnya kalau yang itu, khotbah ya. Ya mungkin aja bisa sebagai khotbah, sebagai ceramah, sebagai renungan spiritual. Ya, seperti itulah. Apa kabar Anda? Semoga kabar Anda baik. Semoga kesehatannya baik. Yang pada saat ini sedang berada di proses pemulihan, semoga cepat baik.
langsung sehat lagi karena bersemangat, dan semoga saya yang membantu untuk Anda untuk recovery kesehatan ya. Amin amin amin. Apa yang bisa kita obrolkan untuk saat ini? Banyak hal dalam di masyarakat ya. Banyak hal yang terjadi, banyak kasus, banyak masalah, banyak perdebatan yang terjadi. Semoga kita bisa fokus untuk menyelesaikan masalah internal yang terjadi di diri kita, di orang-orang terdekat kita, yaitu kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi di rumah kita dengan small circle kita, ayah bunda kita, dengan saudara kita, dengan putra putri anak-anak kita. Bagi kita yang sudah mempunyai cucu, kita berusaha untuk memberikan solusi, membantu mereka untuk memperbaiki apa yang kurang di dalam yang mereka hadapi sekarang ini. Kita bantu. Mungkin yang ada di rumah itu bukan ayah bunda kita, mungkin yang ada di rumah atau di tempat tinggal itu adalah teman kita satu sekolah yang sama-sama ngekos, atau ya siapapun lah yang berada di rumah kita, yang berada di tempat tinggal kita, yang mungkin mereka untuk sementara berada di tempat tinggal kita. Kita selalu kita sudah capek ya dengan berbagai macam tantangan, begitu banyak resiko, tantangan, istilahnya musibah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita berharap kita bisa memperbaiki kesalahan, kita memperbaiki keadaan menjadi lebih baik mengenai kondisi kesehatan kita, kebersamaan dengan keluarga, dengan orang terdekat. Saya sebagai orang yang banyak melintasi jalanan di kota Palembang, saya banyak melihat respon masyarakat. Bermacam-macam responnya ya. Ada yang ada orang yang dengan saya dengan Satjiao, ada orang yang bisa apresiasi itu. Sebagian ada yang mengapresiasi, sebagian masih banyak dominan atau mayoritas hanya melihat, hanya mengawasi. Mayoritas atau dominan masyarakat itu banyak yang tahu tetapi pura-pura tidak tahu,
Mengenai apa? Mengenai jasa atau layanan yang saya tebarkan, yaitu adalah Satjiao English ke rumah siswa. Saya pakai tas ada suara pesawat tadi. Yang saya pakai tas di belakang, tulisannya Satjiao English ke rumah siswa 0831 9265 5166. Sebagian ada yang sangat peduli, sebagian yang dominan tadi, mayoritas adalah sebenarnya tahu, tetapi karena ini ya, Anda boleh setuju, boleh tidak, nggak apa-apa. Kalau nggak setuju nggak apa-apa. Karena selama ini berpuluh-puluh tahun, mungkin akarnya sejak Indonesia merdeka tahun 1945 sampai di 2024 ini, sekolah-sekolah tersebut banyak sekolah yang dari dulu sampai sekarang, banyak ayah bunda, senior-senior, om tante kita, tetangga kita, masyarakat luas selama ini mengajari juniornya atau di sekolah, ya katakanlah di sekolah ya, selama ini diajarkan atau dibudayakan untuk tidak bisa melakukan penelitian atau tidak fokus pikirannya gitu. Sehingga karena tidak fokus tersebut, karena ajaran ayah bunda tersebut, ajaran senior-senior kita selama ini, ajaran yang diajarkan oleh teacher, oleh guru-guru di sekolah selama ini tidak menjadikan diri kita terbentuk karakter yang kita fokus terhadap hal-hal di sekitar kita yang jelas-jelas adalah nyata gitu. Hal-hal yang nyata aja nggak bisa dimengerti gitu. Ada banyak hal ya. Ya salah satunya yang paling jelas, yang paling deket aja adalah Satjiao English ke rumah siswa. Itu. Saya tambahkan sedikit ya. Selain karena tidak fokus, ajaran ayah bunda dan ajaran sekolah-sekolah dan serta senior-senior selama ini menjadikan generasi kita pada saat ini Anda bisa saksikan sendiri. Ini jelas terjadi. Fakta di mana-mana. Semua orang, masyarakat internasional sudah tahu di Indonesia, di kota ini, di kota saya, kota dengan makanan yang enak, makanan khasnya adalah pempek Palembang. Landmarknya yang khas adalah Sungai Musi, Jembatan Ampera. Kita ini, siapapun bisa cek, anyone can check the fact. This fact is that
sampah bertebaran di mana-mana. Kita nggak bisa bohong. Itu adalah ajaran ayah bunda, ajaran di rumah ibadah yang selama ini sering rajin. Tapi nggak semua ya, tetapi secara umum ya itulah buktinya. Itulah kenyataannya yang diajarkan ayah bunda, yang diajarkan sekolah-sekolah, senior-senior selama ini bertahun-tahun, berpuluh tahun menjadikan lingkungan kita kotor, banyak sampah. Dan kebersihan itu adalah cerminan dari keimanan kita. Berarti untuk apa selama ini belajar agama? Ini semua agama ya. Di mana-mana sampah. Karena itu tadi diajarkan untuk dijadikan tren. Again, the sound of airplane flying above us. Kita lanjutkan sedikit ya, sekitar 3 menit lagi. Ya itulah yang dibiasakan oleh senior kita, ajaran di sekolah, ajaran ayah bunda. Jadi biasakan dibikin tren. Gak apa-apa, buang sampah aja dimanapun, dari motor, dari mobil, di public places, di mana-mana ada sampah di Indonesia ini. Apalagi Anda yang sudah puas ke kota-kota di Indonesia ini. Anda mau ke Jakarta, Anda mau ke Bali, ke Denpasar, ke Manado, ke Balikpapan, ke Sulawesi, kemanapun, selalu ada sampah di mana-mana. Dan kita tidak bisa bohong, kita tidak bisa munafik. Ya, video ini mungkin membosankan ya, cukup membosankan, terutama bagi orang-orang yang tidak sabaran, terutama bagi orang-orang yang selalu melihat sisi negatif. Video ini hanya bagus untuk orang-orang yang dia bisa bersabar, dia mau meneliti karakter orang. Sebagian dari kita ini bermanfaat hanya bagi sebagian yang lain gitu ya. Semoga apa yang kita rencanakan belakangan ini, kita pasti ada rencana, ada tujuan, ada kebutuhan. Kita raih dengan usaha kita. Kita perjuangkan what we aim, what we need, not what we want. What we need is our priority. Kita fokus saja dengan kebutuhan kita ya. Banyak hal, kebutuhan kita itu banyak, problem kita sudah banyak, maka kita hanya melihat saja apa yang sudah ada di depan kita. Kita jangan sampai ikut-ikutan kaum fake people,
kaum hipokrit, kaum yang munafik, kaum gosip yang mereka selalu berkumpul, sering berkumpul dengan tujuan membicarakan kehidupan pribadi, membicarakan urusan rumah tangga orang lain siapapun itu, tanpa tidak akan sanggup mereka berbicara di depan orangnya langsung. Untung saya tidak ikut. Saya tidak ikut orang-orang yang bergosip seperti itu. Sering membuat omongan, menyebar luaskan ke sana ke sini. Orang itu pun misalnya ada 3 orang tuh, ada 3 orang, begitu orang yang satunya ini tadi di grup gosip ini tadi dia berlalu, dia pulang, orang 2 ini membicarakan yang satu ini. Informasi yang tidak selalu benar, intinya menyebarluaskan, menambah-nambahi fakta yang itu sebenarnya tidak ada, membuat narasi negatif terhadap korban yang digosipkan. Nah, itu kita hati-hati. Ini saja ya monolognya. Thank you for watching. Thank you for listening to me. Tetap sebarkan virus semangat. Kita mesti melakukan perubahan ya, lebih baik dari yang kemarin. Apa yang di minggu lalu, di bulan lalu, di tahun lalu kita tidak dapatkan, semoga saatnya dari sekarang ini kita one by one, step by step melakukan. Semua itu butuh proses ya. Nah, kita butuh tangga demi tangga sehingga kita meraih what we really need, not what we really want. Seperti itu. Tetap bersama dengan orang yang jujur, orang yang tulus. Tetaplah bersama mereka. Memang kita tidak bisa banyak memilih ya, tetapi jangan sampai kita lama-kelamaan kalau kita berkumpul dengan fake people, kita menjadi fake people, fake karakter, liar karakter. Itu orang-orang yang jahat banget. Salah satunya juga adalah orang yang suka memanfaatkan, dengan sengaja memanfaatkan kebaikan orang lain. Hati-hati, sudah banyak yang jadi korbannya. Jangan mau dimanfaatkan. Kenapa orang bisa mudah dimanfaatkan? Karena begitu mudah percaya, begitu mudah disanjung, begitu mudah puas karena dipuji, disanjung. Kita biasakan say no dengan orang-orang tersebut ya. Kehidupan kita ini kalau menurut saya, Sanxiao, adalah, nah ini poinnya ya, ini this is what I conclude, adalah I was born not to impress you,
You are born not to impress them. We all are born not to impress some of us. Nah, sekian. Tetap bersabar, bersyukur. Every horse thinks that its load is the heaviest. Every horse thinks that its load is the heaviest. Makanya kita bersyukur, bersabar, berkorban, berjuang. Dan semua materi apa yang kamu terima di sekolahanmu, di ayah bundamu, semua hal-hal kebaikan tersebut, ingat, remember that you should, you better, you had better, you must apply goodness yang sudah Anda tertanam, kebaikan tersebut Anda terapkan, Anda praktekkan. You practice it, you do it, you do all that, everything that you have learned, you prove it to yourself, to me. I'm sorry, forgive me. Semangat bahasa Inggris. Bagi yang mau silaturahmi, bagi yang mau mensupport kebaikan Om Satyau, nomor Om Satyau ada di 0831 9265 5166. Terima kasih orang baik. Selamat berjuang orang-orang tangguh. Semangat Satyau, Satyau, Satyau.